Selanjutnya kita memasuki penceramah atau narasumber yang ketiga, yaitu Bapak AKBP Wagino SH dari Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia yang akan memaparkan presentasinya berjudul Strategi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Mafia Tanah di Indonesia. Kepada Bapak AKBP Wagino SH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian yang kami hormati, Bapak dan Ibu narasumber serta ketua forum PJJ pagi ini. Baik, kami diperintahkan untuk mewakili Bapak Bareskrim dan Bapak Direktur terkait dengan penanganan strategi penegakan hukum terhadap untuk kajian dan proses hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Mafia Tanah. Kebetulan saya terlibat di dalam sub Satgas Mafia Tanah. Kami izin menyampaikan bahwa Mabes Polri dan Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Satgas Mafia Tanah yang 3 hari seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Brigjen Daniel dari ATBPN. Kami mengharapkan Polri dan ATL telah melakukan beberapa kali SKP, yaitu dari 2017 dan ditindaklanjuti dengan 2018, kemudian terbentuklah Satgas Mafia Tanah yang sudah dimulai sejak 2017. Ini ingin menyampaikan secara detail bahwa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini bidang pertanahan seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa perlu adanya penataan dan daya guna pertanahan oleh POM, kemudian adanya percepatan pemberian hak atas tanah, sertifikasi tanah masyarakat di dalam hal ini dilaksanakan oleh BPN BPSL, penundaan penyelesaian perkara praktis dan sengketa pertanahan, Satgas Mafia Tanah, kemudian pengaturan dan pemanfaatan dasar berantara redistribusi tanah, kemudian pembentukan peraturan pertanahan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Dengan dasar itu, Kapolri melakukan kebijakan dalam program prioritasnya, yaitu program prioritas nomor 13, di mana Kapolri menegaskan pemerintahan kegiatan di dalam proses penegakan hukum yang memenuhi daya keadilan masyarakat terkait dengan Satgas Mafia Tanah, yaitu meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, dan investasi, dan perbankan dan keuangan. Kemudian yang ukuran capaian jangka pendek dalam 1 hari, adanya koordinasi dengan Menteri Agraria dan Pertanian terkait kasus-kasus tanah yang meresahkan masyarakat, melakukan penegakan hukum secara. Jadi Kapolri sudah membuat kebijakan terhadap program tadi terhadap penanganan tanah beberapa kasus yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. Pak Wagino, mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Oh, siap, Pak. Dekatkan sedikit mikrofonnya. Kemudian yang efektif, yaitu tujuan akhir daripada kebijakan Kapolri adalah terjalinnya kerjasama dengan kementerian dalam penguatan peran Polri sebagai unsur pengawas. Yang kedua, dan terjaminnya keamanan dalam setiap kegiatan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam hal ini, faktor pendorong adanya mafia tanah, menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Januari, bahwa faktor-faktor yang menjadi dorong, faktor-faktor yang mendorong adanya mafia tanah adalah karena tanah tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, dibutuhkan oleh banyak orang. Yang ketiga, nilai ekonomi yang tinggi yang adalah ingin menguasai tanah dan lahan secara ilegal.
dan perkembangan wilayah administrasi, pemekaran wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan. Adanya perubahan peta atau gambar, kemudian administrasi pemerintahan yang belum tertib, kemudian adanya berkembangnya pembangunan daerah. Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah mafia tanah, dalam hal ini Polri telah melakukan koordinasi secara berkelanjutan antar Kementerian ATR BPN dan Polri yang ditindaklanjuti juga sekarang dengan Kejaksaan Agung, kemudian diharapkan juga bisa dilanjutkan lagi bersama dengan pihak kehakiman sehingga dalam upaya pencegahan mafia tanah ini bisa dapat secara cepat dituntaskan. Kemudian membentuk Satgas Mafia Tanah pada setiap kewilayahan. Jadi Mabes Polri bekerjasama dengan kementerian membentuk suatu tim mafia tanah yang menangani perkara-perkara yang terjadi di Indonesia dan juga melibatkan seluruh subdit harga tanah di tingkat Polda yang khusus menangani mafia tanah yang ada di Polda masing-masing dan bekerjasama dengan kantor wilayah pertanahan ya Kementerian ATR BPN dalam hal proses lidik yang sidik hingga dapat secara cepat, secara jelas dapat segera diselesaikan. Dan kemudian dengan adanya kerjasama tersebut dapat melakukan penegakan hukum yang tegas dan tidak berpihak. Objektif dalam hal ini siapapun yang terlibat di dalam mafia tanah, masing-masing instansi dari Polri maupun dari pihak BPN akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat di dalamnya. Yang sudah berjalan selama ini ada beberapa oknum yang telah ditindak tegas oleh BPN, juga oleh dalam hal ini notaris PPHT dan juga oknum BPN sendiri yang hasil penyidikan dan penelitian kita terbukti telah terlibat secara langsung dengan mafia tanah. Dan memberikan pendidikan yang berkelanjutan, transparan dan cermat serta akuntabel yang diharapkan selama ini bisa dimonitor langsung oleh para masyarakat yang berkepentingan. Dapat kami sampaikan di sini adalah bagaimana modus mafia tanah dalam bekerja yang jelas-jelas dapat dirasakan adalah dalam proses pengadilan, yaitu menggugat seperti yang disampaikan tadi Pak Menteri dari ATR BPN bahwa adanya gugatan kepemilikan tanah di pengadilan yang tidak melibatkan dari para pemilik tanah sebenarnya dengan maksud untuk melegalkan apa yang menjadi dokumen mereka yang ternyata sebenarnya adalah dokumen tersebut adalah palsu. Itu yang terjadi selama ini dengan adanya putusan pengadilan dari dokumen palsu tadi menjadi sah seolah-olah menjadi benar. Itu yang terjadi, yang sudah sering terjadi yang dialami dan kasus-kasus yang kami tangani bersama-sama dengan ATR BPN. Jadi sasarannya yang biasanya adalah tanah-tanah yang dianggap tidak bertuan atau tidak dikuasai secara fisik oleh pemilik tanah yang sebenarnya. Kemudian yang kami juga bisa sampaikan bahwa adanya konspirasi dalam bentuk pelayanan antara oknum pegawai atau pejabat yang ada di dalam pelayanan. Perbuatan hanya pemalsuan menggunakan hak alasan, padahal yang pejabat atau oknum baru pejabat tadi mengetahui. Kemudian adanya membuat surat ukur yang sebenarnya hanya dibuat di atas meja, tidak dilakukan secara langsung ke dalam fisik di lapangan. Ini yang sering juga terjadi. Jadi antara keadaan fisik yang sebenarnya di lapangan dengan gambar ukur yang ada, itu yang karena dia hanya dibuat di atas meja atas permintaan daripada pelaku mafia tanah ini, sehingga seolah-olah itu jadi benar. Adanya oknum pejabat yang memanipulasi data, dokumen sebagai dasar untuk memberikan surat keputusan pemberian hak atau sertifikat hak. Jadi
sering kita dapati adanya SK yang dalam telaahannya itu mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya harus dimasukkan di dalam telaahan sebelum keluarnya SK yang berdampak kepada diduganya para pemilik tanah sebenarnya dengan dikesampingkannya beberapa data yang sebenarnya harus dimasukkan dalam telaahan, tapi dalam proses penelitian SK itu dikesampingkan. Itu biasanya dilakukan oleh para pejabat atau oknum pejabat yang berwenang dalam melakukan SK, sehingga hak sertifikat menjadi dasar hukum. Banyak contoh kasus dalam pertanahan yaitu menggunakan data jual beli yang sudah dipakai untuk menerbitkan sertifikat, kemudian fotokopi akte jual beli digunakan lagi untuk penggunaan sertifikat yang berbeda, yang dilampiri surat pernyataan permohon seolah-olah agendasinya hilang. Ini juga sering terjadi di dalam permohonan penerbitan sertifikat. Tentunya ini bisa terjadi, bisa terbit, bisa lancar, dan bisa mulus hanya ketentuan oleh oknum. Kemudian pemegang HGB yang sudah berakhir dan dilakukan pelepasan hak kepada pihak lain. Dia sadar betul bahwa sebenarnya HGB itu sudah berakhir, sudah tidak bisa diperpanjang. Kemudian pihak lain tersebut kemudian dimohonkan pembaruan sertifikat tanpa melakukan pembebasan fisik di tanah yang dimohon, dan membuat surat pernyataan penguasaan fisik yang seolah-olah pemohon sudah melakukan pembebasan. Ini juga sering terjadi. Ya, semuanya ini tidak mungkin bisa berjalan, tidak bisa mungkin lulus hingga bisa terbit tanpa adanya keterlibatan oknum. Semuanya ini, mafia ini itu selalu melibatkan oknum. Yang ketiga, pemohon sertifikat dalam mengajukan permohonan dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang tidak benar. Antara lain, surat penguasaan fisik. Ini adalah kata pokok, karena dengan dasar surat penguasaan fisik inilah yang menjadi pertimbangan oleh BPN untuk bisa diterbitkan. Hal ini sering terjadi, sering dibuat oleh pemohon yang seolah-olah mereka menguasai dan membuat pernyataan penguasaan fisik. Ini sering kali terjadi, dan tentunya kalau kita bisa sidik, kita lakukan penelitian ini adalah kemampuan dalam pengenalan sertifikat. Yang kemudian dia melibatkan juga kepala desa dengan surat keterangan tidak sengketa. Kepala desa dalam hal ini ya tidak akan melakukan surat keterangan tersebut, kalau pemohon tadi tidak berusaha mempengaruhi kepada kepala desa. Nah, sebetulnya DSC dalam penguasaan fisik pun tidak menguasai, tapi dia membuat surat keterangan tidak menguasai fisik, kemudian sekaligus membuat keterangan tidak sengketa dari lurah. Kemudian disalah pengolahan data yang juga dibuat seolah-olah benar, keadaannya sudah benar. Gambar ukur kita bicara dengan surat ukur yang tentunya tidak dilakukan pengukuran secara fisik ke lapangan dan dibuat di atas meja seperti apa yang sering terjadi selama ini. Dugaan adanya peran oknum, semuanya ini pasti ada bantuan atau dukungan dari para oknum dapat, sehingga prosesnya menjadi lancar. Tanpa ada dukungan dan proses bantuan dari oknum-oknum tersebut, kami yakin tidak akan terjadi, tidak akan dikabulkan permohonannya. Nah, upaya yang telah kami lakukan dari penegakan hukum dari Polri maupun Polri adalah law enforcement dan gambaran hukum yang berkualitas, objektif, dan transparan. Kami selalu mengedepankan itu dengan integritas dengan petugas atau penyidik yang berintegritas dan berkualitas, petugas Satgas Mafia Tanah. Yang B adalah pembentukan Satgas Mafia Tanah yang pernah seperti apa yang sudah sampaikan tadi oleh akhir BPN, penetapan target lokasi yang berdimensi pidana dan administrasi, penggunaan anggaran secara efektif, dan target operasional lokasi harus sampai beda satu. Kemudian kita sama dengan dasar selama ini kami jalan dengan BPN sangat baik. Kemudian kami sampaikan dalam hal penegakan hukum Satgas Mafia Tanah yang sudah melakukan kerjasama dengan BPN sampai dengan saat ini
mengalami beberapa kendala dalam penegakan hukum. Yang pertama, dalam proses penyelidikan, seringkali pejabat BPN belum dapat memberikan data dan informasi terkait dengan warkah penerbitan tanah. Kami sangat kesulitan sekali, kami tidak punya kewenangan untuk mendesak BPN, karena kami sudah Satgas juga keputusan BPN, tapi karena petugas yang di BPN itu dalam menyimpan warkah itu tidak orang yang selalu ganti-ganti dan mungkin kantornya pindah dan mungkin adanya penyempurnaan penyimpanan data di BPN, kami terkendala dalam hal ini adalah mendapatkan warkah, sedangkan warkah itu adalah kunci dalam hal pemalsuan, dalam hal perbuatan pidana yang bermafia tanah, adanya semua tersimpan dalam warkah BPN. Tapi sampai saat ini banyak sekali warkah itu tidak bisa ditemukan. Yang kedua, sulit mendapatkan akses untuk cek lokasi dan pengambilan batas. Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, kami dalam hal menentukan lokasinya di mana sampai saat ini terkendala, karena pihak Kantah dan selalu mengenakan biaya sesuai dengan luasan objek tanah. Sedangkan kami dalam penyelidikan anggaran dinas untuk pengambilan batas tersebut sampai saat ini tidak tersedia atau belum sedia. Karena proses permohonan pengambilan batas biayanya cukup lumayan besar. Bahkan bisa dua kali atau lebih dari pada proses permohonan sertifikat. Ini juga menjadi kendala kami. Kemudian yang ketiga, kendala kami adalah dengan PPAT atau notaris. PPAT notaris sampai saat ini belum bisa memberikan informasi kepada penyidik pada saat proses lidik. Jadi PPAT dan notaris berlindung pada undang-undang notarisan bahwa baru pada proses penyidikan kami akan diberikan data. Akibatnya ya kami tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam menentukan data, menentukan ada tidaknya pidana karena tidak ada informasi dari data di BPN yang lengkap. Kemudian terhadap proses lidik menjadi lambat dan memerlukan biaya tinggi karena dalam proses lidik-sidik anggaran khusus pengambilan batas tidak ada. Kemudian tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam menentukan ada tidaknya pidana karena tidak ada informasi data dari PPAT notaris. Kami harapkan data BPN tetap terbuka sebagaimana yang juga ada untuk dapat memberikan akses data-data mulai dari tahap lidik. Kemudian untuk kepentingan proses sidik tidak seharusnya dibebankan biaya pengukuran dan atau pemberian batas seperti yang selama ini kita alami. Dan PPAT notaris dapat memberikan akses untuk dapat berikan data yang diperlukan dalam proses sidik. Jangan berlindung kepada undang-undang notaris. Kemudian dalam proses sidik, Kantah atau kantor pertanahan dalam memberikan warkah perlu izin kanwil, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Jika proses sidik menjadi lama dan tidak dapat segera memberikan kepastian. Kemudian kami harapkan tidak perlu izin kanwil karena sudah ada MOU dan Satgas Mafia Tanah sehingga bisa lebih cepat dalam proses sidik. Kemudian yang kedua, warkah seringkali biasa hilang oleh kepala kantor pertanahan. Tidak mendapatkan alat bukti yang menyulitkan penyelidikan kalau tidak adanya warkah dari sertifikat. Kami harapkan dalam pengamanan warkah BPN perlu adanya petugas khusus yang menangani sehingga tidak mudah dihilangkan. Kemudian sulit memanggil PPAT yang juga sebagai notaris. Pada ketentuannya beda antara dia sebagai PPAT dan juga sebagai notaris. Perlu menunggu izin MKN sehingga menghambat proses sidik.
dalam hal ini sebenarnya Polri ada di dalam MKN untuk mengambil keputusan apakah diizinkan atau tidak dalam hal diberikannya izin pemeriksaan terhadap PAT. Namun keberadaan Polri di sana hanya 1 orang. Padahal keputusan diambil secara voting, di mana dari MKN notarisnya atau PAT-nya ada 3 orang, jadi 1 berbanding 3. Jadi kemungkinan untuk voting Polri selalu tidak bisa memenangkan untuk memberikan izin diperiksa atau tidaknya notaris. Ini berdasarkan informasi yang kami terima dari perwakilan Polri yang ada di MKN. Jadi kami harapkan BPN dapat mengingatkan kepada para PPAT untuk tidak berlindung pada undang-undang notarisan sehingga dalam kapasitasnya sebagai PPAT. Demikian yang kami dapat sampaikan kegiatan yang menjadi kendala dari PPAT, dari penyidik Satgas Mafia Tanah. Dan untuk kegiatan Satgas Mafia Tanah di tahun 2021 seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Jen Daniel dari ATF BPN adalah jumlah yang telah kami bisa selesaikan seperti apa yang tadi disampaikan oleh beliau, sama karena kami dalam membuat laporan dan evaluasi juga bisa bersama-sama dengan BPN. Kami harapkan dengan adanya sumber dari kehakiman tadi, kami penyidik dapat menjalani MOU atau kerjasama ini dengan selain dengan BPN, juga dengan kejaksaan, sekaligus dengan para yang kuliah hakim di kehakiman, sehingga pada akhirnya kerja keras mafia tanah ini mendapatkan keputusan hukum yang maksimal dan berakibat efek jerah dengan pelaku mafia tanah ini di kemudian hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan.